masih lemah. Siap berglory saudara? Amin, amin. Glory, haleluya. Kita mau berglory bagi kemuliaan nama Tuhan. Hallelujah.
siapkan hati kita untuk merenung firman Tuhan. Karena kuasa Allah jauh lebih besar dari apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita rasakan. Kasih Allah, cinta Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Engkau terlebih besar dari semua Tuhan, dari semuanya Tuhan, dari semuanya Bapa. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu dalam hidup ini Tuhan.
masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, itu merupakan anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak, berbicaralah setelah kami memuji Tuhan, biar iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua mengatakan amin. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, masih bisa diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Kesempatan ini jangan disia-siakan, karena ibadah dibatasi waktu, dibatasi segala sesuatunya. Tempat saya cuma 1 jam, dan itu pun yang hadir di sini saya lihat masih para senior bisa hadir. Di tempat saya umur gocap ke bawah, jadi gocap ke atas nggak boleh, karena kalau ketahuan gugusnya diusir. Ya, di sana kan ada gugusnya dan tidak boleh gitu. Jadi yang tua cuma pendetanya doang, semua gocap ke bawah dan dibatasi. Saya cuma menerima 50 yang hadir tiap minggunya. Itu pun mesti pakai kloter. Jadi ada pendaftaran. Kalau pendaftarannya udah penuh ya udah nggak bisa lagi next weeknya, minggu depannya begitu. Puji Tuhan kita masih bisa ibadah ya, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Pakai tutup begini, kalau boleh jujur saya juga ogah, saudara. Betul nggak sih? Tapi ini peraturan harus kita taati. Amin. Kita buka yuk Mazmur 30 ayat yang ke-11 dan 12. Kitab Mazmur, ini Mazmur Daud, pasal 30. Sesungguhnya nggak ada pasalnya sih, karena itu syair. Mazmur 30 ayat 11-12. Kita baca bareng yuk, 2 ayat. Ya, semuanya membaca ya. Ya kan? Kalau semua membaca pasti indah. 3, 4. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kapungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Luar biasa, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pemazmur menulis Mazmur ini bukan pada waktu sukacita. Mazmur menulis Mazmur ini bukan pada waktu pesta pora. Mazmur menulis Mazmur ini bukan saat dia lagi sehat, tapi justru memang di atas puncak ketenarannya, di atas puncak kekuasaannya, di atas puncak kehebatannya, ya, Tuhan itu mengizinkan Daud mengalami sakit yang sangat luar biasa. Dan sakitnya itu tidak ada tabib yang bisa menolongnya. Dan Mazmur ini ditulis pada tahun 165 sebelum Masehi. Jadi saudara bisa ngebayangin, orang terkenal, orang hebat, orang yang disegani, orang yang dihargai, orang yang dihormati. Kalau sudah sakit, apalah artinya? Betul nggak sih? Hidup itu cuma satu, ketergantungan, dan yang kedua adalah komitmen. Jadi kalau kita hidup, kita tergantung dari Tuhan. Yang punya hidup kita itu Tuhan. Betul nggak? Amin nggak? Amin. Lalu kita harus komitmen. Kalau hidup kita tergantung sama Tuhan, kita punya komitmen. Hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Kolose pasal 3 ayat 23, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya untuk Tuhan. Saudara kerja untuk Tuhan, saudara hidup untuk Tuhan. Maka dari itu pemazmur mengatakan, aku, duka citaku diubah jadi tarian. Hari-hari ini siapa yang tidak berduka? Hari-hari ini siapa yang tidak merasa was-was? Ya kan? Ya enggak? Ya kan? Ada orang yang tiba-tiba di PHK, kehilangan kerjaan. Lalu sekarang pendapatan yang usaha juga drop. Semua mengalami drop. Betul nggak sih? Ya kan? Hanya keluarga-keluarga yang sekarang mengalami nggak drop. Karena apa? Tiap hari, tapi sadar atau tidak saudara, banyak keluarga-keluarga yang hari-hari ini termasuk keluarga Kristen ada di ambang perceraian. Nah, udah HP-nya matiin. Biar dengar pendeta Anton yang ngomong. Ya. Lalu benar, kenapa?
tiap hari dari pagi sampai sore ketemu suami istri terus. Yang istrinya merasa suaminya kok cuma baca-baca pada lagi kerja. Istrinya yang ngepel terus nyuci begunu begini, lihat suaminya nongkrong di situ. Wah, pegel nggak? Pegel dong. Mami mana? Nongkrong terus, main HP, main laptop. Mami dari bangun tidur sampai mau tidur, nggak kelar. Ya, akhirnya apa? Muncul. Nah di rumah kok diomelin melulu, padahal lagi kerja. Nah sekarang kerjanya semua online kan, betul nggak? Termasuk anak sekolah online, betul nggak? Kasihan loh anak sekolah itu. Aduh kasihan banget tiap hari ngadepin layar kayak begitu. Itu matanya kan bisa next time-nya itu bisa ada dampak gitu. Ya kan? Dulu cucu saya kalau pagi langsung HP. Saya bilang sama papanya, jangan HP, kasih laptop. Karena kalau HP kan kecil tuh, kasihan kan? Iya kan? Ya, cucu dua, yang satu di lantai atas, satu lantai bawah. Karena kalau kumpul kan nggak mungkin, yang satu kelas 1, yang satu kelas 2, ya kan? Nah, kadang-kadang rebutan. Jadi, aduh, udah nggak enak lah, nggak enak. Pokoknya sekarang nggak enak. Kebaktian juga gitu kan? Pada waktu Maret sampai bulan apa itu Juni ya kan? Semua pakai online. Sampai sekarang juga pakai online saya masih. Nah, hanya minggu doang yang live kayak begini. Ada yang di syuting di Zoom. Di sini pakai Zoom ya Pak? Ada. Ya, saya pakai Zoom. Jadi minggu ini ada live di gereja. Tapi yang para senior yang bocah ke atas, ya kan? Sekarang di rumah. Kemarin ada ibu komplain sama saya. Orang sudah tua seharusnya kan malah suruh ke gereja dong, yang tua-tua, yang muda ya jangan, yang tua itu udah dekat. Ya kan? Jadi yang tua-tua itu udah deket, harusnya suruh deket Tuhan supaya lancar. Lancar apa sih pikir? Lancar jalannya kali gitu kan. Tapi satu hal hari-hari ini memang semua dihadapkan satu pergumulan yang kita sendiri tidak ngerti kapan berakhirnya. Bukan Indonesia, bukan, tetapi dunia. Dan dunia semua lagi mengalami. Oleh karena itu saudara-saudara, Daud mengalami hal itu. Tetapi Tuhan mengatakan lewat Daud bahwa penderitaannya itu dirubah jadi satu tarian. Penderitaannya itu, penyakitnya itu dirubah menjadi satu sukacita. Dan ini perlu kita alami semua. Amin. Nah, berarti sekarang adalah bagaimana cara kita menanggapi masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Bagaimana cara kita menghadapi supaya sukacita itu tetap ada dalam hidup kita. Karena sukacita itu, saudara, merupakan obat yang sangat manjur bagi kita semua. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hari-hari ini ibu-ibu, bapak-bapak jangan emosinya tinggi, cepat mati loh. Karena begitu emosinya tinggi, ya, stamina tubuhnya turun, betul? Yang nyamperin siapa? Corona, betul nggak? Corona aja sekarang menggetarkan dunia. Apalagi kalau berubah jadi Mercy. Baru Corona ini, betul nggak? Iya nggak, baru Corona. Nanti muncul tuh Corolla, ya kan? Terus Colora. Nah, bagaimana cara menyikapi? Mari kita belajar dari Daud. Yang pertama, Daud menjadi orang pintar. Hari-hari jangan menjadi orang bodoh. Banyak orang mengalami hari-hari ini dihadapkan dengan kebodohan, sehingga ciri-cirinya orang bodoh di dalam menghadapi hari-hari ini. Selalu menyalahkan orang lain. Ya kan? Emangnya kalau kita yang kena, kalau kita yang sakit, nyalain orang lain, selesai nggak? Orang bodoh, kenapa nyalain orang lain terus? Padahal dikasih aturan, kagak mau. Benar, orang bodoh itu dikasih aturan juga nggak mau. Nantang harus, ya kan? Harusnya ke sono, dia bisa harus ke sini sendiri. Itu orang bodoh. Nanti kalau tabrakan lebih galak, betul nggak? Makanya kalau naik motor juga harusnya ikutin aja, agak jauh nggak apa-apa. Ya kan? Jangan lawan arus, nanti amprokan. Kalau amprokan, ya kalau nggak mati. Kalau mati mah gampang lah, dikubur. Kalau lebih parah.
Orang bodoh ciri khasnya selalu menyalahkan orang lain. Corona nggak ada, itu politik. Makanya kita nggak perlu pakai masker, nggak perlu. Kita kan orang sehat, nantang. Begitu kena langsung. Betul nggak? Ya kan? Maka dari itu saudara-saudara, jadilah orang yang pintar, jangan jadi bodoh. Ciri khas orang bodoh satu, tidak mau menuruti peraturan. Betul nggak? Suruh pakai masker, nantang, masker apa? Masker. Gua sehat kok. Penularan. Ya, tidak semata-mata langsung kena. Ada teman saya kena hari-hari ini, saudara, dan mengalami isolasi 18 hari. Lalu saya tanya supaya dia bilang gini, Pak Anton jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya, karena penyakit ini kan rasanya tabu hari-hari ini, betul nggak sih? Tabu banget kan? Begitu kena rasanya, wah tetangganya menjauh semua, wah gitu kan? Makanya dulu lepra, betul nggak? Tahu lepra? Kusta? Dulu kan selalu dihindari, betul nggak? Waduh orang kusta. Saya satu hari diundang Natalan di Rumah Sakit Sintanala. Tahu Rumah Sakit Sintanala Tangerang kan? Tahu kakak? Banget kalau kakak tahu. Ya kan? Itu khusus rumah sakit kusta dulu. Undang Natalan saya. Selesai Natalan, dokternya bilang gini, Pak Pendeta berdiri di depan salaman. Aduh Tuhan tolong. Salaman sama orang begini saudara. Ini kan saya cuma kesalaman ya, tiba-tiba kelingkingnya nempel tangan saya. Ngeri nggak? Itu pemikiran awam saya. Lalu dokternya meyakinkan saya gini, Pak Pendeta jangan takut, kusta nggak menular loh, nggak menular gimana? Ya kan? Pikirannya selama ini kan kusta itu mengerikan, betul nggak? Menjijikkan. Tiba-tiba tangan bisa jatuh sendiri, jempolnya hilang, betul nggak? Nah kalau pas salaman, pas waktu itu protol gitu, nempel di tangan saya, gitu. Ya kan? Manusiawi nggak sih? Coba ibu-ibu ke sono. Singkat cerita, udahlah saya berdiri karena kan nggak enak. Ada ibu-ibu. Aduh khotbahnya Pak Pendeta gini-gini ya dirangkul saya. Ya apa Tuhan tolong. Ya kan? Itu kalau nempel di saya tuh tiba-tiba berowong gimana gitu ya. Pikiran saya kan begitu. Singkat ceritanya selesai. Udah aman. Pembagian konsumsi saya pikir dikasih kotak. Prasmanan saudara. Saya ngerti yang bawa kemeja tangannya begini-begini. Begini. Lah itu kan pas begini jempolnya tinggal. Jempol. Gimana saudara? Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan supaya Anton nggak makan gimana ya? Oh saya ingat. Saya nggak makan ayam yang bengkak itu loh. Ayam sekarang kan bengkak-bengkak ya. Maklum saya ini kan wong desa. Jadi makan saya itu ayam kampung gitu. Saya ngomong, aduh ibu-ibu maaf ya, saya balik dulu. Saya nggak makan ayam begitu gede-gede, begitu serem. Aku bilang gitu. Saya makan. Ibu yang meluk saya, Pak Pendeta jangan takut. Saya bawa ayam kampung. Makan mau nggak mau ini. Ibu itu nambahin sayur saya. Saya udah sedikit ditambahin begitu. Aku bilang terus dokter bilang gini, geli ya Pak Pendeta, bukan geli jijik. Dokternya meyakinkan saya dan saya pulang dalam hati di sini sudah dapat masuk. Itu penyakit kusta dulu, zaman sekarang lebih parah. Ya kan, corona. Begitu dengar corona, saya yakin tetanggamu aja nggak ada yang mau nengok. Betul? Jangankan tetangga, anakmu nggak bakalan bisa ketemu. Teman saya ini anaknya dibawa ke BSD sekarang. Dia isolasi sama suaminya. Dan saya tanya gejala-gejalanya apa? Mau nafas saja
sesak Pak Anton sampai begitu saudara. Terus badannya rentak, ini tulang-tulangnya kayak remek semua. Nah, saya ngebayangin, saya kan pernah naik ke Bukit Sinai itu, Bukit Sinai sono di Israel. Di tengah-tengah saya kehabisan nafas karena hampa udara kan itu saking tingginya pagi-pagi. Saya bilang sama dia, kok Dedi nggak bisa nafas kok. Ayo Dad, iya lu, ayo. Ini kalau mati di Bukit Sinai gimana gua? Kan digelundungin begitu. Mati sama unta gua. Kan begitu. Ini dia ngerasain loh saudara. Badannya rentak, nggak bisa tidur, nggak bisa ini. Nah, kalau kita sampai detik ini masih bisa, itu mengingat dari Tuhan. Ya, makanya jangan sombong. Hidup kita ini komitmen dan berserah sama Tuhan. Jadilah orang yang jangan bodoh. Ikutin aturan yang ada. Suruh cuci tangan, ya kan? Saya kemana-mana bawa tuh di tas saya. Ya kan? Bawa saya. Ini saya ini. Di mobil ada, di tas ada, di ruang tamu saya ada, di ruang tidur saya ada. Ayo, kadang-kadang kalau pas dia naik motor aja saya lupa. Masa di motor taruh di mana, digantungin begitu. Saya bilang, ayo, jangan nyalain orang lain. Kalau kita yang kena, berarti kita yang salah. Betul? Kita yang salah. Maka dari itu jangan mencobai Tuhan. Kita yang harus memprotek diri sehingga kita jadi orang, bukan orang bodoh. Hari-hari ini jangan nyalain siapapun juga, termasuk anak muda. Kalau masa depanmu kepengen sukses, invest dari sekarang. Jangan bangga jadi anaknya orang kaya, jangan bangga jadi anaknya orang berhasil. Belum tentu nanti kalau bapakmu sudah nggak ada, mamamu sudah pulang rahmatullah, kamu bisa berhasil. Karena apa? Karena engkau tidak pernah bertindak dan engkau tidak pernah bergerak. Saat kita hari ini mau memprotek diri kita, tidak menyalahkan siapapun juga, tapi bersiap diri, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi. Amin. Anak-anak muda jangan terlena. Saya selalu bilang, baik dalam pergaulan, baik dalam invest masa depan, anak muda harus siap diri. Kenapa? Karena tantangan masa depan akan tambah sulit. Depan saya katakan, para senior sekarang ini kepingin ibadah aja sekarang, ya ibadah. Kalau yang para senior ngerti itu yang namanya bukan Jumati dia ngerti, Juminten dia ngerti. Ya kan, kalau mana tahu dia. Walaupun dikasih password begini gitu kan, mencin. Nah, pada komplain kan saya nggak bisa ibadah gini ditinggal gini kan. Saya bilang sama anak-anak, sebelum berangkat kurang 5 menit buka dulu buat opa-opamu, pejek langsung. Karena walaupun ditinggal suruh pejek aja kakak bisa. Yang dipejek yang mana? Ya kan, kadang-kadang cium-cium gaya pakai HP. Padahal pas ada halo mau balesin aja nih, A-nya yang mana? E-nya yang mana? Begitu pulsanya habis, tanya sama cucunya, Cuk, pulsanya mak habis. Gampang mak, dicek mana? Bintang 1, 2, 3 pager. Iya, bintang. Keluar dia, siap. Oh 1, 2, 3, tuh 2, 3 nempel dia di pagar. Muncul, betul nggak? Namanya juga gaptek, betul nggak? Saya aja gaptek. Bener, sedikit-dikit saya tanya dia ini gimana? Tapi saya mau belajar gitu. Satu hal saudara, jangan nyalain siapapun juga. Jangan nyalain keadaan, jangan nyalain pimpinan, jangan nyalain pemerintah, jangan nyalain siapa. Kalau sampai masalah itu nggak selesai, salahin diri kita. Yang kita orang yang tidak mau belajar dari keadaan yang sedang kita alami. Amin. Yang pertama, jangan bodoh. Mari
kita hadapi kenyataan ini dengan bijak, supaya apa? Kita bisa mengatasi dan kita bisa menari-nari. Amin. Yang kedua, saudara, Daud adalah orang yang tidak bodoh. Daud adalah orang yang kedua adalah ada orang yang menghadapi masalah dengan kata berserah. Apa artinya berserah? Berserah itu bukan pasrah. Ya, kalau pasrah, masa bodoh lah, udah begini yang terjadi lah, udah bodoh. Kata berserah itu adalah iman yang dikerjakan. Artinya gini, aku hidup beriman, ya, apa yang jadi bagianku, aku kerjakan. Yang bagiannya Tuhan lakukan. Sehingga kata berserah adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Maka dari itu Paulus juga ngomong kan, kerjakan imanmu, termasuk keselamatan. Betul nggak? Keselamatan jangan ngomong gini, ya gua udah diselamatin nggak perlu berbuat baik. Loh, ciri khas orang yang sudah diselamatin adalah orang yang suka berbuat baik. Karena yang di surga itu adanya yang baik-baik. Kasihlah sesamamu. Ya, hari-hari ini. Aduh, kasihan saudara. Saya ada rekan-rekan yang ada di Pulau Nias. Sekolah kan sekarang pakai online semua. Betul? Sedangkan mereka nggak punya HP. Kalau di sini rasanya tiap hidung punya HP. Betul nggak? Mbak aja punya HP 2. Mbak lo punya HP 2. Untuk apa? Ya kan? Gaya, gengsi. Rasanya kalau HP-nya lebih dari 1 tuh, apalagi anak muda kalau sudah pakai HP, rasanya kaya. Ya kan? Padahal HP-nya harganya 99.999. Ya, nah, itu pun kredit 3 kali. Tapi kalau disuruh jalan begini. Ya kan? Aduh, anak muda, hidupmu bukan karena HP, tapi hidupmu itu justru penuh tantangan hari-hari ini. Kesulitan di masa depan ini kamu harus bisa mengatasi. Jangan tipas-tipas ongkang-ongkang kaki, tapi iman yang harus kita kerjakan. Amin. Sehingga iman keselamatan kita juga harus kita lakukan. Ibarat kata menghadapi tantangan dari ini, bagian kita kerjakan, bagiannya Tuhan akan lakukan. Artinya apa? Berjaga dan berdoa. Ya, diajak doa susahnya setengah mati. Padahal pakai online, alasan aja. Cuma saya kalau saya absen, saya kan pakai laptop. Kalau di rumah juga pakai laptop. Jadi kalau saya di gereja ibadah saya duduk, ini operator pakai laptop, aku pakai laptop. Saya nggak mau pakai YouTube. Kenapa? Nggak bisa ketemu jemaat. Saya maunya ibadah ya ketemu jemaat, walaupun lewat layar kaca. Saya duduk, saya bilang sambil siapkan, nanti opa duduk, saya bisa ngerti jemaat. Ada kebaktian yang pakai tiduran begini. Loh, ibadah atau mau layar-layar lu, aku bilang. Bangun, ada ibu-ibu ibadah. Mungkin habis masak breakfast kali, langsung duduk pakai daster. Masih geleweran kayak begitu. Saya bilang nih, pakai daster. Lu ngadep Pak RT pakai daster aja diusir. Betul nggak? Sama Tuhan sembarangan. Tuhan yang memberi segala-galanya. Kalau kita hidup dalam iman, hidup takut akan Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan mesti menghormati Tuhan. Amin. Menghormati Tuhan dalam arti juga sikap. Jangan bilang yang penting hati. Loh, yang penting hati. Doa juga begitu kan? Doa nggak perlu diucapin, yang penting hati. Loh, Tuhan juga mau ngasih mulut sama kita, betul nggak? Berarti kita suruh bicara. Coba pada waktu jatuh cinta, diucapin atau di dalam hati? Ucapin, betul? Tiba-tiba dia kan nggak mau ngucapin, misalnya dia jatuh cinta sama yang sono. Aduh, gue jatuh cinta, tapi nggak mau ngucapin. Dia tahu yang di sono, bahwa di sono dia jatuh cinta sama sono.
Tapi kalau dia nggak ngucapin, kira-kira gimana? Hah? Dicuekin nggak? Apalagi cewek. Kecuali ceweknya yang ganjen nggak? Ya nggak? Nah, ceweknya nggak ngerti, tiba-tiba cewek kedatangan cowok. Misalnya dia bilang I love you, dia juga kadang I love you, tapi nggak diucapin. Digandeng lah sama dia, ceweknya mati dia. Dia tanya, kenapa lu? Saya jatuh cinta sama dia. Udah ngomong belum, bego nggak? Ya kan? Sama. Iman diucapkan. Yang nggak diucapkan Tuhan tahu. Dan Tuhan menyampaikannya. Betul nggak? Oleh karena itu jadi orang Kristen jangan dikit-dikit iman. Yuk kita retret, udah waktunya bayar, ntar dulu bayar dengan iman. Malah begini. Betul nggak? Ibarat kata gini, mau pergi, motornya bensinnya udah tahun, nggak bakalan sampai gereja. Harusnya kan beli dong. Dia ngomong dengan iman aku berangkat. Naik motor, tengah jalan, mati nggak? Mesinnya mati. Nggak ada duit di pom bensin, bayar dengan iman. Nah sekarang diisi kan sama operatornya, Pak, mana duitnya? Bayar dengan iman, dibakar nggak? Jadi iman harus dikerjakan gitu loh. Orang Pantai Kosta ini kadang-kadang dikit-dikit iman, betul nggak? Udah mau bangun sadar budgetnya segini. Ya jangan sampai 6 lantai, budgetnya 3, betul nggak? Dengan iman. Nanti pendetanya ngedarin ke sono. Saya selalu bilang sama jemaat, Natalan sampai ngedarin begituan, awas. Kita yang mau makan kita yang bayar dong, betul nggak? Kita yang mau pesta kita yang keluar duit dong. Nah, persembahan iman dari kita untuk kita. Jangan datang ke toko ini mau Natalan nih, gini-gini, memalukan nggak? Saya nggak suka dengan begitu. Memalukan nama Yesus, termasuk bangun. Saya bangun di Kapok, nggak pernah saya ngedarin guys. Saya nggak datang ke Bapak ini. Pak, tolong dong Pak, Kapok mau bangun nih Pak. Saya selalu beriman nih. Orang memberi, kalau nggak digerakkan Roh Kudus, nggak bakalan bisa memberi. Betul? Makanya persembahan zaman dulu lagunya apa? Persembahan kami. Terus? Apal ya? Begitu apal ya? Langsung nyaut. Coba lagu yang lain, fals. Itu. Mari. Hari-hari ini iman kita kerjakan. Jangan hanya pasrah, tapi berserah, berjaga dan berdoa. Kalau masih dalam Zoom, saya hari-hari biasa pakai Zoom, kecuali minggu. Habis ini nanti saya pamit dulu ya Pak. Mau doa berkat di gereja sendiri. Jadi mancap lagi. Izinkan ya, satu dengan yang lain saya mengisi. Terakhir, yang pertama jangan bodoh, yang kedua berserah, bukan pasrah. Yang ketiga, hikmat. Daud ngerti pertolongannya hanya dari Tuhan. Tapi bukan berarti dia diam diri, enggak. Orang yang bijak keluar hikmat. Makanya saya bilang, selalu saya bilang, corona ini baik. Coba bilang, corona menakutkan, dibilang baik. Baik. Karena apa? Melepaskan orang dari hidup zona aman. Dulu kan tiap hari kerja, tiap bulan dapat gaji, gitu kan? Iya kan? Terus pulang tidur, nonton TV, sinetron, isinya apa? Aja, kan? Nggak menghormati orang tua, nanti jalan, hujan datang, sambar bledek. TV kan isinya begitu, betul nggak? Nanti nggak memberi, nggak gini, sedekah, mati, pocongnya bisa tambah panjang. Selalu kan TV begitu ajarannya, betul nggak sih? Dan ibu-ibu paling demen nonton begitu.
Sampai rasanya udah ikatan, habis masak langsung. Teologianya salah, ajarannya salah, lebih baik nggak dilihat. Betul nggak? Karena tiap hari masuk, akhirnya hati-hati ya lo. Jadi anak durhaka, jadi batuk lo nanti. Mana ada? Itu cerita maling kondang. Nggak ada. Yang ada hormati kedua orang tuamu, panjang umurmu, diberkati masa depan. Amin. Anak-anak muda, jangan lawan sama orang tua. Sama orang tua ya jalannya pelan-pelan. Kemol, ayo mak, pelan-pelan aja. Ayo. Baik anak muda, tuntun orang tuamu. Sebelum kau nuntun orang tuamu, emakmu nuntun kau. Jangan kurang ajar. Ya, saya bilang sama mantu-mantu, cewek sama mertua kurang ajar, neraka. Bener, saya bilang. Misalnya ketemu suaminya udah jadi insinyur, betul nggak? Maknya jadi dodol kue loh saudara. Anaknya jadi insinyur, saudara enak, ceceran meret sama orang insinyur. Maknya utangnya masih. Nah, maka dari itu bijak menghadapi hidup. Nah, kalau orang bijak selalu muncul hikmat. Kurang mesti bertindak. Pertama kali saya berangkat pelayanan di Amerika dengan teman, karena di Indonesia susah cari kerja waktu itu. 98 kan susah tuh, ya kan, masa-masa sulit ya. Berangkatlah sama saya ke Amerika. Sampai di sana kerja di pom bensin, dia nggak bisa bahasa Inggris. Sementara disuruh pegang duit, nggak bisa. Akhirnya stres sendiri. Saya pulang ke Indo, dia balik ikutin. Aku pulang Indo aja, pulang Indo katanya. Akhirnya di Indo saudara, karena dia harus menghidupi 2 anak yang bertumbuh cowok-cowok, lalu yang istrinya pintar masak. Muncullah ide, kenapa saya nggak buka catering? Akhirnya saudara, istrinya bilang ya udahlah kita buka catering. Dia door to door. Pertama kali door to door, akhirnya ada kantor yang booking dia. Siang-siang nganterin dia. Akhirnya bisa beli mobil. Belum? Beli mobil. Akhirnya ada hotel yang untuk cateringnya. Jadi di tengah kesulitan, kalau kita bijak, ya, kalau kita bijak, hikmat itu muncul. Dan saat kita bertindak, maka Tuhan memberkati kita. Amin. Kemarin mertua dia datang saudara ulang tahun, sama pengen rayain sama cucunya lah gitu. Terus datang, dulu tinggal di Alam Sutra, tiba-tiba dijual Alam Sutra, pindah di Citra Maja, jauhnya setengah mati. Dari pintu tol mau ke Citra Maja 23 kilo naik mobil. Saya bilang, oh ma, nggak kurang jauh. Kenapa nggak diserang sekalian? Enggak opa, di sini kan ada kereta bla 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 gitulah ya, gini. Oh, saya pikir lah, saya cuma mikir, nah itu nanti kerjaannya gimana? Kalau di Alam Sutra kan buka resto. Jadi mertuanya dia punya resto. Jadi janda punya resto bisa hidup dong. Iya kan? Nah ini dijual gimana? Pindahnya di Citra Maja. Saya nengokin ke sono, rumah satu-satunya yang sudah dimasukin itu dia. Aku bilang, oh, nggak takut. Nah, pendeta kok takut? Katanya begitu juga. Ada Tuhan Yesus kan. Oh iya. Tetapi yang saya pikir adalah perekonomian. Betul nggak? Gimana? Dia janda. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saat dia ada di sana, dia punya komunitas rupanya ibu-ibu. Misalnya masak, spesial masak kan tiap orang beda-beda. Betul nggak? Memang dia dari resto, dia tahu semua bisa. Spesialnya apa? Ibu ini spesialnya sayur asem, ibu ini spesialnya capcay, fuyung hai. Ada komunitas. Tiap hari kan orang makan, ada pesen, betul nggak? Pesen, oh sayur asem kasih India, oh ini kasih India. Jadi saudara, dengan adanya kesulitan yang ada hari-hari ini, muncul hikmat.
untuk bertindak dan bergerak. Akhirnya Tuhan memberkati. Hari-hari ini saya bilang corona baik, membangkitkan orang dari hidup dalam zona aman. Supaya apa? Lihat, di tengah kekrisisan yang ada, Indonesia nggak perlu pusing. Mengapa? Karena nggak terlalu banyak. Negara besar 32%, Indonesia 5%. Mengapa? Orang-orang yang berani kreatif. Ayo saudaraku yang beriman, jangan pasarnya, aduh gajianku dipotong 41%. Gimana dong ini? Sekarang bertindak. Punya hikmat. Ibu-ibu yang pintar masak, bikin kek, otak-otak kek. Ya kan? Apa yang bisa kita kerjakan? Kita kerjakan. Jangan bilang, hamba Tuhan, aku memang tidak dipanggil untuk begitu, saudara. Saya dipanggil. Dan saya ngajar. Saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi dalam bidang saya, tetap saya kembangkan. Oleh karena itu, saat kita dihadapkan kesulitan, jangan bodoh. Dihadapkan kesulitan, jangan hanya pasrah. Dihadapkan kesulitan, mari kita minta hikmat dari Tuhan, sehingga kebijaksanaan Allah diturunkan. Kita bisa menghadapi tantangan kehidupan, dan kita bisa hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ratapan kita akan diubah jadi tarian saat kita bersandar kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Berkati firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu ini terus menggugah kami setiap hari. Dunia mengatakan sulit, dunia mengatakan susah, tapi bagi kami, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami berserah kepada-Mu, dan kami mohon pertolongan-Mu. Berikan hikmat-Mu kepada kami Bapa, agar kami bisa mengatasi seluruh kesulitan, dan kami tidak bodoh, tapi kami mentaati segala peraturan yang ada saat ini. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala dan keluarga, rekan-rekan hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, supaya gereja tetap tegak berdiri dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir maupun yang ada di rumah, semua melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati mengatakan kemuliaan bagi Tuhan dong. Mau pamit ya. Pak pamit ya. Puji nama Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Terus diberkati. Kita akan menjalankan khotbah persembahan. Bagi yang bertugas boleh panggil ke muka. Deklarasi mohon disiapkan. Siap, kita balik berdiri, kita angkat ini persembahan kita di hadapan Tuhan. 3, 2, 1. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penuaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kasih setia Tuhan,
akhiri ibadah kita. Ada pengalaman hari Selasa ada Zoom kembali, guys. Saya mengundang untuk bagi yang bisa ikut, boleh ikut nanti, dikasih linknya ya, biasa ya, biar bisa sama-sama kita menyembah Tuhan walaupun via online, tapi kita tetap merasakan hadirat Tuhan, tawaran Tuhan terjadi. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kudus yang telah menyertai kami Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada siang hari Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berhikmat Tuhan dalam menghadapi situasi apapun juga. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong kami Tuhan. Tuhan akan menyertai kami. Dan Tuhan tolong juga buat anak-anak Tuhan tempat ini yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan iman mereka tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Biar mereka semakin hari Tuhan semakin dekat kepadamu Tuhan. Mereka tidak melupakan
Tuhan gerakan hati anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Janganlah mereka mengandalkan media Zoom ataupun YouTube Tuhan, tapi mereka mau bergerak juga Tuhan untuk datang, untuk hadir Tuhan, untuk menyembah Tuhan bersama-sama Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan jamah kalau ada yang sakit, kalau ada yang kurang, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan lindungi semua anak Tuhan di tempat ini, dari yang kecil sampai yang lansia, semuanya Tuhan lindungi. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.